Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberkahi dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan sebuah kisah yang sangat mengharukan dan syarat dengan pelajaran berharga, yaitu kisah tentang Kanaan, anak Nabi Nuh alaihissalam yang menolak keselamatan. Meskipun ia adalah anak dari seorang nabi yang sangat mulia, mengapa Kanaan menolak ajakan ayahnya untuk selamat dari azab Allah? Apa sebenarnya yang terjadi dalam kisah tragis ini? Mari kita simak bersama, karena di dalamnya terkandung banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kisah ini bermula pada masa Nabi Nuh alaihissalam, seorang rasul ulul azmi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya yang telah menyimpang jauh dari jalan yang benar. Kaum ini menyembah berhala, menolak mentauhidkan Allah, dan hidup dalam kesesatan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan betapa panjangnya dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kesabaran selama hampir 1000 tahun, tepatnya 950 tahun, namun hanya sedikit yang mau menerima dakwahnya. Sebagian besar kaumnya tetap keras kepala dan menolak ajaran yang dibawanya. Selama bertahun-tahun, Nabi Nuh tidak hanya berusaha mendakwahi kaumnya, tetapi ia juga berusaha menyelamatkan keluarganya, yang tentunya sangat ia cintai. Nabi Nuh adalah seorang ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya. Namun ternyata, bukan hanya kaumnya yang menolak kebenaran. Istri dan salah seorang anaknya, yaitu Kanaan, juga memilih untuk tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ini tentu menjadi ujian yang sangat berat bagi Nabi Nuh, yang merasa kesedihan yang mendalam. Namun, sebagai seorang nabi dan hamba Allah yang penuh kesabaran, Nabi Nuh tidak menyerah dan terus berusaha. Sebagai bentuk perlindungan dari azab yang akan datang, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar. Dalam surah Hud ayat 37, Allah berfirman, "Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sungguh, mereka itu akan ditenggelamkan. Bahtera itu akan menjadi tempat keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Sementara bagi yang tetap kafir, akan terkena azab berupa air bah yang sangat dahsyat." Meskipun begitu, tidak semua orang yang dekat dengan Nabi Nuh mau menaiki bahtera dan selamat. Kanaan, anak Nabi Nuh yang seharusnya mendapat petunjuk langsung dari ayahnya, justru menolak ajakan ayahnya untuk ikut dalam bahtera. Ketika air bah mulai melanda bumi, Nabi Nuh memanggil Kanaan untuk naik ke bahtera bersama dirinya. Namun Kanaan dengan sombong dan angkuh menjawab bahwa ia akan berlindung di sebuah gunung yang ia kira bisa menyelamatkannya dari azab Allah. Kanaan berkata, "Aku akan berlindung di gunung yang akan menyelamatkanku dari air bah ini." Namun, seperti yang telah ditentukan oleh Allah, air bah datang dengan sangat deras dan menenggelamkan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Gunung yang diyakini oleh Kanaan dapat menyelamatkannya, ternyata tidak bisa menolong sama sekali. Kanaan akhirnya tenggelam bersama orang-orang yang ingkar, sementara Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman selamat bersama dalam bahtera. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa keselamatan bukanlah ditentukan oleh hubungan darah semata, tetapi oleh iman dan amal soleh. Meskipun Kanaan adalah anak dari seorang nabi yang sangat mulia, namun ia tetap tidak terhindar dari azab Allah, karena ia menolak iman dan tidak taat kepada perintah Allah. Hal ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, selain iman yang teguh kepada Allah dan amal kebaikan yang kita lakukan. Dalam surah At-Tahrim ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang ingkar itu, seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth. Mereka berdua berada di bawah perlindungan dua orang hamba yang saleh, namun mereka berdua berkhianat kepada suaminya. Maka keduanya tidak dapat menolong mereka sedikit pun dari azab Allah. Kisah Kanaan juga mengingatkan kita bahwa hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun seseorang dilahirkan dalam keluarga yang saleh dan mendapat kasih sayang yang besar, jika ia tidak menerima hidayah Allah, maka ia tetap akan tersesat. Sebaliknya, seseorang yang bahkan berasal dari keluarga yang tidak saleh, jika ia diberikan hidayah oleh Allah, ia akan menjadi orang yang beriman dan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan hidayah, baik untuk diri kita maupun keluarga kita, dan selalu berusaha agar kita tetap berada di jalan yang benar. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa keselamatan hanya datang dari Allah,
Jika kita ingin selamat dunia akhirat, maka kita harus menjaga iman kita, berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, serta selalu berusaha untuk berbuat baik. Semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan yang diberikan hidayah dan dijauhkan dari sifat sombong seperti Kanaan. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah Al-Quran yang penuh hikmah ini. Semoga kita semua diberi keberkahan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.